Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Tika Risya, MPM 20032, Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahma. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan poster yang telah saya buat, yaitu yang berjudul melasma. Abstraknya, melasma atau koasma berasal dari bahasa Yunani kloazein yang berarti menjadi hijau, sedangkan kata melasma juga berasal dari Yunani melas yang berarti hitam, dan diperkirakan prevalensi melasma di Indonesia sekitar 4% dari seluruh kasus penyakit kulit. Berdasarkan data yang tercatat di Divisi Kosmetik Medik Poliklinik Dermatologi Kosmetik Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit M. Jamil Padang, dilaporkan bahwa jumlah pasien melasma pada periode 2011 sampai 2014 adalah 9,4% dari 1.622 kunjungan. Etiologi dari melasma ini belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat memicu melasma, salah satunya pengaruh hormon akibat dari penggunaan kontrasepsi hormonal jenis suntik. Latar belakang keluarga berencana atau KB merupakan salah satu langkah atau program pemerintah untuk menekan dan membatasi terjadinya kelahiran dalam suatu keluarga. Salah satunya dengan menggunakan kontrasepsi hormonal jenis suntik yang efek sampingnya dapat memicu melasma. Tinggi melasmanya di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kejadian melasma dengan penggunaan kontrasepsi hormonal jenis suntik di daerah lainnya di Sumatera Barat, salah satunya Puskesmas Suranti, Pesisir Selatan. Tinjauan pustaka, definisi. Kita harus tahu dulu definisi dari melasma. Melasma atau dikenal dengan kloasma merupakan suatu kondisi hiperpigmentasi yang paling sering terjadi pada wajah, dan epidemiologinya diperkirakan prevalensi melasma di Indonesia sekitar 4% yang telah saya jelaskan tadi. Dan di Rumah Sakit Jamil juga tercatat adanya pada periode 2011 sampai 2014 adalah 9,4% dari 1.622 kunjungan. Prevalensi melasma ini juga melasma ini sering pada wanita dan dibanding laki-laki. Prevalensinya di Asia Tenggara itu dilaporkan mencapai 40% pada wanita dan 20%-nya pada laki-laki. Etiologi dan faktor resikonya, etiologi melasma belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat memicu melasma, yaitu paparan sinar UV, terus hormon, terus juga obat-obatan, medication, genetik, terus juga pregnant atau kehamilan, terus juga ada ras, blue light, dan selebihnya itu idiopatik. Patofisiologisnya dari salah satu faktor mempengaruhi salah satu tadi faktor resikonya yaitu dari pengaruh hormon seperti penggunaan kontrasepsi hormonal suntik yang menggunakan hormon estrogen dan progesteron yang disuntikan sehingga mengaktifkan enzim tirasenase yang nantinya diproses dalam aktivitas melagonesis. Hal ini yang memicu terbentuknya melanosit atau melasma. Gejala klinisnya terdapatnya makula hiperpigmentasi irregular, distribusi simetris pada wajah. Diagnosis melasma umumnya tergantung pada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis bisa ditanyakan onsetnya, kapan terjadinya munculnya melasma, terus juga ada apakah ada riwayat keluarga atau riwayat penyakit sebelumnya dan lainnya. Lalu pemeriksaan fisik kita inspeksi apakah ini benar-benar melasma atau bukan untuk sebagai perbandingan diagnosis. Pemeriksaan dengan lampu Wood dapat membantu membedakan subtipe histologinya. Lalu pemeriksaan penunjangnya seperti pemeriksaan laboratorium itu merupakan bukan indikasi dari uh, pemeriksaan dari melasma. Diagnosis banding, ada beberapa diagnosis bandingnya, yaitu pertama akantosis nigrikan, terus epelides, makula hori, pigmentasi akibat pengobatan, letigin surya, hiperpigmentasi makula dermal didapat,
Lalu tata laksana dari melasma ini sendiri terdiri dari pengobatan topikal dan pengobatan sistemik. Pengobatan topikal bisa seperti pemberian hidroquinon atau glutathione dan tretinoin. Sedangkan pengobatan sistemik dengan pemberian salah satunya seperti asam terasemid. Selain itu dapat dengan pengelupasan kulit secara kimiawi dan laser. Preventif dari melasma ini bisa menggunakan sunscreen dan menghentikan kontrasepsi hormonal atau faktor lainnya yang menyebabkan faktor tadi. Hubungan kontrasepsi hormonal dan suntik dengan munculnya melasma. Kontrasepsi hormonal mempengaruhi jalur hipotalamus pituitari, estrogen dan progesteron yang terkandung dalam kontrasepsi hormonal suntik memicu aktivitas tirosinase yang nantinya bagian dari melanogenesis yang terbentuk ya, akhirnya terbentuk melasma yang saya jelaskan di patofisiologis tadi. Secara kesimpulan dari semuanya yaitu melasma merupakan kondisi hiperpigmentasi normal dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya paparan sinar UV dan gangguan hormon sehingga penata laksanaan dapat dengan menggunakan faktor resiko dan juga pengobatan topikal ataupun laser intense pulse light atau IPL. Ini referensi dari bahan atau referensi dari poster yang saya buat. Mungkin hanya itu presentasi dari poster yang saya hari ini. Jika ada kata atau kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.